Bertemu lagi dengan Miss Riana dalam pelajaran matematika. Silahkan kalian siapkan buku kalian halaman 44. Kita akan berlatih menghitung hasil perkalian menggunakan sifat komutatif atau diputar-putar, ditukar-tukar, dan asosiatif atau pengelompokan. Oke, di sini ada contohnya. 4 dikali 7 dikali 25. Cara pertama adalah 4 dikali 7 kali 25, ini dulu, sehingga menjadi 28 dikali 25. Atau cara 2, langsung diberi tanda kurung sehingga sama, dia terlebih dahulu. Ya, ini dibalik. Jadi 4 dikali 25-nya lebih dulu, diberi tanda kurung, baru dikalikan 7. Hasilnya pasti akan sama. Kalian boleh memilih cara yang manapun yang menurut kalian paling mudah. Mau komutatif, asosiatif, itu terserah kalian. Nah, ini adalah hasil perkalian menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Kalian boleh menggunakan sifat yang mana saja. Di sini, Miss Riana, oke, nomor 1. Ya, 4 dikali 9 dikali 5. Miss lebih suka 4 dikali 5 dulu. Kenapa? 4 kali 5, 20. 20 dikali 9. Hasilnya sama dengan 180. Tapi kalau kalian, enggak Miss, aku lebih suka ini. 9 dikali 5, 45. 45 dikali 4 lebih gampang, 180. Bebas. Itulah kenapa matematika itu pelajaran yang sangat menyenangkan. Banyak cara. Kalian boleh menggunakan cara manapun yang kalian paling suka. Seperti ini. 20 dikali 5 dikali 4. Miss lebih suka 20 dikali 5 dulu. Karena berarti 100 dikali 4. Sama dengan 400. Tapi kalau kalian tidak mau pakai cara ini, silahkan. Selanjutnya, Miss lebih suka 50 dikali 2. 50 dikali 2 berarti 100 dikali 4. Sama dengan 400 juga. Kemudian, ini angkanya lebih besar, Miss. Tidak masalah. 150 dikali 2. 300. 300 dikali 4. Aduh, Miss, besar. Lihat. Nolnya berapa? 2. Nolnya simpan dulu. Masukin saku. 3 dikali 4, 12. Kembalikan lagi nolnya 2. 0 jadi 1200. Kemudian, Miss lebih suka 250 dikali 4. Kenapa? Karena 250 dikali 4 itu pasti 1000 dikali 7. Jawabannya sama dengan 7.000. Ya, seperti itu. Kalian boleh pakai cara yang manapun. Di sini langsung jawabannya saja tidak apa-apa. Tugas kalian adalah nomor 6 sampai nomor 10. Langsung di buku kalian. Selanjutnya, menyelesaikan operasi hitung menggunakan sifat distributif. Sekarang berarti kita distribusikan terlebih dahulu. Ini cara pendeknya. Dalam kurung lebih dahulu, lalu dikalikan. Tapi ini adalah cara panjang, tapi bukan berarti cara panjang lebih sulit, tidak. Karena lihat, jika dikalikan dia lebih mudah. Lalu nanti ditambahkan. Banyak cara. Lalu kita akan lihat. Nah, contohnya, kalian boleh melakukan seperti ini. Sama dengan 7 dikali 14. Bisa langsung dilakukan 7 kali 14, tapi jika kalian ingin, tapi itu agak susah Miss ngalikannya, ya sudah, berarti 7 dikali 4 ditambah 7 dikali 10. Kita lihat mana dia. Kita kerjakan di sini supaya terlihat ya. Maaf. Kita buat lebih panjang. Berarti sama dengan 7 kali 4, 28 ditambah 70. 28 ditambah 70 lebih mudah, 98. Seperti itu cara mengerjakannya. Miss berikan satu contoh saja ya. Oke, ini juga sama. Ini adalah sifat distribusi. Contohnya 5 kali 145. Panjang, Miss. Ya sudah. 145 itu sebenarnya adalah 100, ya kan? Ditambah 40 ditambah 5. Kita kerjakan satu-satu, hasilnya akan sama. Tapi jadi panjang, Miss. Ya tidak apa-apa. Kalau panjang tapi kalian lebih mengerti, ya mending mengerjakan ini. Daripada kalau caranya pendek tapi kalian tidak mengerti dan salah. Kan selalu ada waktu untuk mengerjakan. Dan menurut Miss Riana, menggunakan ini mungkin tidak berarti ini lebih lama dibandingkan kalian menggunakan cara langsung seperti ini. Belum tentu. Kan setiap orang berbeda-beda. Kesukaannya, kebisaannya, dan lain-lain. Jadi gunakan cara yang kalian paling paham. Agak lebih banyak sedikit, yang penting benar. Nah, ini kita lewat. Nah, ini masih distribusi.
Nah, ini dia. Miss akan menggunakan cara yang pendek di sini ya. 46 dikurang 6 menjadi 40. 8 dikali 40 langsung 320. 104 dikurang 4, 100. 7 kali 100, 700. Nah, ini sih termasuk sifat distribusi ya. Tapi kita distribusi mengerjakan langsung di dalam kurung. 30 dikurang 4, 26. 5 dikali 26, 130. Kerjakan dalam kurung lebih dulu, itu lebih kuat. 60 dikurang 2, 58. 58 dikali 5, 290. Nah, ini adalah tugas kalian. Nomor 6 sampai nomor 10. Langsung dilakukan di sini saja, boleh. Ya, langsung jawabannya saja, boleh. Oke, selanjutnya. Ini adalah sifat distribusi. 65. 65 itu Miss buatnya menjadi 100 dikurangi 35. Kenapa Miss? Karena kalau ada 100 itu akan lebih mudah menghitungnya. Kita lihat. 2 dikali 100 dikurang 2 dikali 35. 2 dikali 100, 200. 2 dikali 5, 70. Sehingga hasilnya 130. 175. Miss gunakannya 200 dikurangi 25. Boleh berapapun angkanya sebenarnya. Tapi kita di sini menggunakan yang tanda kurang. Ya. Kemudian 2 dikali 200 dikurang 2 kali 25. Pokoknya sebenarnya si 175 ini bisa kalian ubah menjadi angka berapapun. Yang penting hasilnya 175. Tapi yang paling mudah adalah paling dekat. 200 dikurangi 25. Sama seperti 235. 235 kita ubah menjadi 250 dikurangi 15. Karena 4 dikali 250 akan jadi 1000. Dan 4 dikali 15 akan menjadi 60. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan nomor 6 sampai nomor 10. Nah, contohnya ya, misalkan kasih clue. Untuk ini, 390. Berarti kalian bisa tulis 400 dikurangi 10. Kalian bisa gunakan ini ya. Kemudian, 481. Itu bisa 500 dikurangi berapa? 19. 575. Itu bisa menggunakan 600 dikurangi 25. Ini 1000 dikurang 1, 888 juga kalian bisa kurangkan dengan 1000. Ya. Ini kalian kerjakan di buku tulis. Kenapa? Karena caranya cukup panjang, tidak akan cukup di sini. Nomor 6 sampai nomor 10 saja. Selanjutnya kita akan mengerjakan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan Caca. Kita ada di halaman 51. Kita akan langsung ngerjakan latihannya. Nomor 1. Umur Adi 6 tahun. Umur Edo 8 tahun. Umur kakek adalah 5 kali jumlah umur Adi dan Edo. Berapa umur kakek? Nah, umur kakek katanya 5 kali jumlah dari umur Adi dan Edo. Berarti Adi dan Edo ditambahkan dulu. Nah, ini sifat bisa distribusi ya. 6 ditambah 8 dikali 5. Kalau Miss langsung hitung, 6 ditambah 8 berapa? 14. 14 dikali 5, jawabannya adalah 70 tahun. Nomor 2. Nina mempunyai 8 lembar uang 2000-an dan 8 lembar uang 5000-an. Berapa jumlah seluruh uang Nina? Nah, 8 kali 2000 ditambah 8 kali 5000. Sama dengan 16.000 ditambah 40.000. Sehingga jawabannya Rp56.000. Mudah bukan? Nomor 3. Pak Wayan mempunyai 5 keranjang apel merah. Setiap keranjang berisi 35 apel merah. Dia juga mempunyai 4 keranjang apel hijau. Setiap keranjang 45 apel hijau. Berapa jumlah seluruh apel Pak Wayan? Oke, keranjang merah dulu. Berarti 5 keranjang. Setiap keranjangnya ada 35. Kasih kurung. Karena ini apel merah, jangan sampai tercampur dengan apel hijau. Apel hijau ada 4 keranjang. Setiap keranjangnya 45. Oke, 5 kali 35. Hasilnya 175 ditambah 45 dikali 4. Hasilnya 180. Jika kalian jumlahkan, hasilnya adalah 355 apel. Ya, apel merah ataupun apel hijau. Nomor 4. Ibu mempunyai 3 kantong permen. Setiap kantong permen berisi 15 permen. Lalu akan dibagi-bagikan kepada 5 anak. Nah, setiap anak akan dapat berapa? Kita harus hitung permen ibu dulu.
Dia punya 3 kantung dikali 15. Sesudah itu akan dibagikan, Miss lebih suka pakai tanda kurung ya. Akan dibagikan kepada 5 anak. Bagaimana mau mengerjakannya? Ingat, karena kali dan bagi itu sama, misalnya kurungnya kita lepas. Miss, aku pengen baginya dulu. Boleh. Menjadi 3 dikali 15 dibagi 5, 3. Sehingga akan mendapatkan 9 permen yang diterima oleh setiap anak. Tapi kalau kita mau buktikan, 3 dikali 15, itu kita mau itu duluan. Oke, boleh 45. 45 dibagi 5, sama hasilnya 9 permen. Nomor 5, Siska membeli buku tulis. Ya, Siska membeli buku tulis. 7 buku tulis membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Jika dia memperoleh kembalian 3.200, berapa rupiah harga satu bukunya? Oke, jadi kan pertama dia membayar 2 kali 10 ribuan. Dia membayar dengan itu. Tiba-tiba dia dapat kembaliannya 3.200. Berarti berapa dong yang dia belanjakan? Ya kita kurangkan dulu dengan 3.200. Berarti sama dengan 20.000 dikurang 3.200. 20.000 kita hitung dikurang 3.200. Berarti dia belanjanya 16.800. 16.800 ini untuk berapa buku? Nah, 16.800 ini untuk 7 buku. Kita tulis lagi. 7 dikali harga buku sama dengan 16.800. Berarti kalau satu buku saja, berapa dong harganya? Benar, 16.800 dibagi 7. Kalian hitung, 16.800 dibagi 7, jawabannya sama dengan 2.400 rupiah. Itu harga satu bukunya. Sekian penjelasan dari Miss Riana. Nah, ini dia. Teng, 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 teng. Tugas kalian, ini ada tugas soal cerita. Nomor 6 sampai dengan nomor 10, kerjakan di buku catatan, di buku tulis. Misalkan tulis di buku tulis, beserta cara pengerjaannya ya. Sekian dari Miss Riana. Jika ada pertanyaan, langsung saja hubungi Miss Riana. Sampai jumpa, sehat selalu.